Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dida Farida dengan 3 digit tim terakhir 084, Teknologi Rekayasa Otomasi, tahun angkatan 2023. Jadi pada kesempatan kali ini, yaitu pada video ketiga, praktikum sistem pengendali elektrik, kita membahas pemodelan motor DC. Jadi pertama-tama apa sih itu tujuan dari kita mengetahui mempelajari motor DC? Yaitu yang pertama ada mengetahui pemodelan dari motor DC itu sendiri, lalu yang kedua ada mengetahui parameter yang mempengaruhi kecepatan dari motor DC, dan yang ketiga mengetahui respon sistem dari motor DC. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui konsep dasar motor DC ini sendiri. Motor DC atau arus arah merupakan mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau putaran atau yang kita sebut sebagai torsi. Lalu bentuk fisik motor DC pada dasarnya sama dengan generator DC, di mana komponen utamanya itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kumparan atau belitan jangkar yang terletak pada rotor, yang kedua kumparan atau belitan medan yang terletak pada stator, lalu yang ketiga adalah celah udara antara kumparan jangkar dan kumparan medan. Lalu ada jenis-jenis motor DC berdasarkan eksitasi atau penguatan medan magnet. Yang pertama ada motor DC terpisah atau separately excited, yaitu cara kerjanya medan magnet dan kumparan atau anchor atau armatur ditenagai oleh dua sumber daya arus terpisah atau independen. Lalu ada pula keunggulannya yaitu fleksibilitas tinggi untuk mengontrol kecepatan dan torsi. Lalu yang kedua ada motor DC sumber daya sendiri atau self-excited dengan cara kerja yaitu satu sumber daya tunggal yang digunakan untuk memberi energi pada kumparan medan dan kumparan anchor. Nah, motor ini dibagi lagi menjadi motor DC shunt, yaitu kumparan medan terhubung secara paralel atau shunt dengan kumparan anchor. Yang kedua ada motor DC seri, yaitu kumparan medan terhubung secara seri dengan kumparan anchor, sehingga arus medan dan arus anchor sama. Lalu yang ketiga ada motor DC compound atau gabungan dari keduanya, yaitu memiliki kumparan medan yang terhubung secara seri dan paralel dengan kumparan anchor, menggabungkan karakteristik motor seri dan shunt. Lalu ada jenis-jenis motor DC berdasarkan komutasi atau jenis sikat. Yang pertama ada brush atau sikat, yaitu dengan cara kerja menggunakan sikat dan komutator yang bersentuhan secara mekanis untuk membalikan arus listrik saat motor berputar. Nah, karakteristiknya memiliki masa pakai lebih pendek dan memerlukan perawatan karena adanya kontak fisik yang menyebabkan keausan. Keunggulannya yaitu ada fleksibilitas tinggi untuk mengontrol kecepatan dan torsi. Untuk yang jenis kedua yaitu brushless atau tanpa sikat atau kita bisa sebut BLDC, cara kerjanya tidak memiliki sikat dan komutator, melainkan menggunakan sensor elektronik untuk mengatur arus ke kumparan. Karakteristiknya lebih efisien, masa pakainya lebih lama, long lasting, dan memerlukan lebih sedikit perawatan dibandingkan brushless. Lalu ada parameter sistematisnya. Yang pertama ada persamaan mekanik atau hukum Newton. Nah, persamaan mekanik ini untuk rotasi yang menyatakan bahwa jumlah torsi yang bekerja pada suatu benda sama dengan hasil kali momen inersia dengan percepatan sudutnya, seperti pada rumus berikut. Lalu yang kedua ada persamaan listrik atau hukum Kirchhoff tegangan, di mana menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau HVL pada rangkaian armatur motor DC seperti berikut ini untuk rumusnya. Lalu parameter yang mempengaruhi kecepatan motor DC yaitu ada tegangan jangkar atau VA, di mana jika tegangan ini naik, maka kecepatannya akan naik. Nah, yang kedua ada arus beban atau IA, disimbolkan oleh I. Jika arus ini naik, maka kecepatan akan turun. Lalu resistansi jangkar, jika R-nya naik, maka kecepatan turun. Flux magnet, jika fluxnya naik, maka kecepatan akan turun. Beban mekanis, jika naik, maka kecepatan turun. Jika suhu naik, maka kecepatan juga akan turun. Oke, kita lanjut ke simulasi. Untuk simulasi MATLAB, pertama-tama kita buka MATLAB, lalu klik Simulink, lalu create model, loading, lalu pada tampilan kerja kita maximize.
Lalu kita cari pertama-tama yaitu ada add, lalu ada gain, lalu ada integrator. Oke, kita pada kesempatan kali ini pertama-tama kita lalu ubah add-nya minus plus minus. Oke, kita buat yang open loop dulu. Oke, lalu kita sambungkan. Nah, kita cepetin aja. Lalu buat seperti yang tadi, itu ada add, ada gain, dan ada integrator. Namun yang bawah ini add-nya kita plus minus. Oke, lalu uh, kita sambungkan. Kita sambungkan ke gain. Lalu gain lagi untuk di atas. Kita klik kanan, format, lalu rotate atau flip. Kita ketikkan. Oke, kita percepat saja untuk simulasinya. Oke, pada uh, bagian elektrik yang atas kita pada add-nya kita tambah step. Yang lalu kita tambahkan pula si output. Kita taruh di sini sampai integrator. Ini dirapikan. Lalu setelah dirapikan, kita melakukan penamaan. Yang paling atas dulu kita nama ini tuh R atau resistansi. Ada yang kedua ini ada 1/L. Oke, ini merah-merah dulu nggak apa-apa. Ini induktansi. Nah, yang ini integrator. Nah, yang gain-nya kita ubah-ubah. Nah, yang gain ini Kak dengan komen KT sebagai KT. Ini Kak juga, cuman ini Kak KE. Lalu yang ini ubah B sebagai damping. Oke. Lalu ini yang terakhir 1/J. 1/J. Oke. Nah, setelah ini sebagai inersia. Oke. Ini sebagai yang terakhir outputnya itu speed. Kecepatan. Oke, lalu kita inisialisasikan pada halaman ini dengan rumus yang sesuai pada sesuai pada datasheet, yaitu J sama dengan 0,01, B 0,1, K 0,01, R sama dengan 1, L 0,5.
Lalu saat enter muncul di workspace. Nah, saat kita run, tidak akan ini lagi apa? Tidak akan merah lagi. Nah, kita tambahkan scope. Nah, kita tambahkan juga pada eh, di torsinya yang bawah. Nah, menghasilkan grafik seperti ini. Oke, selanjutnya pada awalnya kan itu inputnya tuh step. Sekarang kita ubah inputnya itu berupa rem. Kita cari rem, sambungkan ke atas, lalu kita ketikkan dulu. Nah, kita tambahkan scope juga pada torsi, kamera torsi. Nah, lalu kita ini juga pada outputnya. Nah, saat kita run, nah scope pada torsi ini eh kita menghasilkan grafik seperti ini. Nah, sedangkan pada output speed itu menghasilkan kenaikan kayak rem apa kayak stabil kayak dari 0,5, 0,05, 0,1, 0,5, 0,5, 0,25. Dia semakin lama semakin cepat. Oke, pada eh pada bagian yang atas ini merupakan bagian elektrik yang terdapat blok diagram ada voltage, R atau resistansi, lalu induktansi L, lalu ada arus. Di mana R itu sebagai tahanan lilitan jangkar, L itu indukasi lilitan jangkar, I itu arus. Menghasilkan hasil akhirnya itu arus jangkar yang akan mempengaruhi torsi motor. Nah, persamaannya ada V sama dengan RI apa resistansi tambah L induktansi itu DIT per DT plus back EMF atau uh, E dengan back EMF sama dengan KE dikali ketegangan sudut. Lalu untuk yang bawah ini uh, bagian bawah blok diagram dimulai ada KT terus dikali I dikali inersia uh, atau J, terus juga ada damping dan ada speed, di mana input arus jangkar dikonversi jadi input ini dikonversi jadi elektromagnetik dengan inersia ini memodelkan massa putar motor, lalu B damping itu gesekan mekanis. Nah, outputnya itu berupa kecepatan sudut. Nah, persamaannya seperti pada PT. Nah, apa sih perbedaan dari bagian elektrik dan bagian mekanik? Jadi bagian elektrik ini mengatur hubungan tegangan dengan arus dalam lilitan jangkar, sedangkan bagian mekanik, torsi, itu mengatur hubungan arus, torsi, dan kecepatan pada rotor. Oke, lalu terdapat lalu selanjutnya uh, yaitu closed loop. Oh ya, sebelumnya rangkaian yang tadi itu merupakan open loop, di mana yaitu masukan berupa sinyal yang diberi ke blok transfer function tanpa adanya umpan balik dengan tujuan untuk melihat respon kecepatan motor terhadap perubahan tegangan input. Nah, sistem open loop hanya menunjukkan karakteristik asli motor seperti time response, rise time, setting time, dan steady state. Nah, kekurangan dari sistem loop ini tidak adanya kontrol terhadap error, sehingga bila ada gangguan atau perubahan beban, kecepatan motor tidak otomatis terkoreksi. Oke, selanjutnya cara kita dari open loop ke closed loop yaitu pertama blok dulu semua rangkaian open loop, lalu kita subsystem titik ke kanan, lalu kita ubah dulu voltage, lalu
Kita rapikan. Oke, selanjutnya kita ubah wiringnya atau kabelnya lainnya. Jadi yang sebelah kiri open loop input dan yang kanan itu open loop output. Oke, lalu setelah itu kita klik apps, lalu model lineazer. Nanti akan ada muncul seperti ini, kita klik step, kita tunggu agak lebih. Nah, ini merupakan step respon dari open loop itu sendiri. Nah, nanti akan muncul linear analysis workspace, kita work to MATLAB. Nah, kita kembali ke rumus ini, lalu kita ketik rumus ZPK lin SYE 1. Nah, nanti enter. Nah, akan menuliskan rumus seperti ini. Oke, selanjutnya kita ganti output inputnya. Inputnya step, lalu kita run dulu. Nah, hasilnya sama kayak yang tadi di di model linear. Oke, lalu selanjutnya step T3. Oke, selanjutnya kita cari sum plus minus, kita ubah jadi plus minus. Lalu ada transfer function dengan rumus, lalu kita ini sambungkan. Nah, kita ubah jadi numeratornya itu 44 dan 44. Nah, denominatornya ini 1 sama 0,01. Oke, jika sudah, kita run. Nah, hasilnya bisa kita lihat pada scope. Pada scope, kita klik. Nah, dia akan menampilkan grafik seperti ini untuk closed loop. Nah, pada rangkaian closed loop, terdapat sinyal keluaran di umpan balik dan dibandingkan dengan input referensi. Nah, dengan sistem ini, motor dapat menjaga kecepatan tetap stabil meskipun terdapat perubahan beban atau gangguan. Nah, closed loop juga meningkatkan akurasi, stabilitas, dan ketahanan sistem. Jadi, open loop ini, perbedaannya itu hanya memperlihatkan respon alami motor, sedangkan closed loop menambahkan mekanisme pengendalian agar kecepatan motor sesuai dengan yang diinginkan. Oke, sekian presentasi atau penjelasan mengenai pemodelan motor DC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.